kita akan bahas tentang denial of service. Jadi materi pekan ini kita akan bahas DDoS attack atau denial of service attack, serangan denial of service, di mana capaian pembelajarannya dalam mahasiswa memahami definisi dari denial of service. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui cara kerjanya dari DOS, serta yang tidak kalah penting, mahasiswa dapat melakukan countermeasure terhadap DOS. Baik, sebagai dasar teorinya, sejak awal milenium baru, serangan DOS atau denial of service ini telah meningkat dari sekedar gangguan hingga ancaman yang serius terhadap profil e-commerce. Teknik DOS pada akhir 90-an sebagian besar mengeksploitasi kelemahan sistem operasi yang berhubungan dengan implementasi vendor dari TCP/IP, protokol komunikasi dasar internet. Eksploitasi ini menggunakan nama-nama yang lucu, ya bisa dikatakan lucu karena nama-nama atau istilah-istilah yang digunakannya seperti King of Death, Smurf, Fraggle, Boeing, dan Teardrop. Dan mereka efektif membuat sistem crash hanya dengan urutan sederhana paket sampai kerentanan perangkat lunak yang pada dasarnya sebagian besar telah ditambal. Denial of service atau ini merupakan serangan yang dilakukan secara individual menggunakan satu mesin komputer. Biasanya serangan ini dapat dijalankan ketika mesin penyerang lebih kuat dibandingkan dengan targetnya, sehingga penyerang mampu membanjiri targetnya dengan paket-paket yang dia kirimkan. Apabila terjadi kebalikannya, yaitu penyerang itu ternyata lebih lemah daripada yang diserang, maka justru yang terkena dampak dari denial of service adalah si penyerang. Oke. Kuat yang dimaksud pada definisi tersebut adalah dalam hal besarnya bandwidth, kecepatan prosesor, dan kapasitas memori. Jika mesin komputer penyerang lebih lemah dibandingkan dengan targetnya, maka akan terjadi sebaliknya. Penyerang tidak akan mampu melakukan koneksi karena jaringannya penuh dengan paket yang dia kirimkan pada target. Denial of service ini mempunyai beberapa tipe serangan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tipe serangan denial of service, di mana ada dua jenis tipe serangan. Yang pertama logical dan yang kedua flooding. Untuk logical, ini merupakan tipe serangan yang memanfaatkan kelemahan aplikasi, operating system, ataupun kesalahan sintak pada mesin target. Contohnya bisa pakai SMB nuke. Sementara kalau flooding, ini merupakan tipe serangan yang menggunakan protokol TCP/UDP ataupun ICMP untuk membanjiri targetnya dengan paket-paket request yang dikirimkan oleh penyerang. Contohnya adalah TCP flood. Jadi sebetulnya namanya denial of service itu adalah suatu serangan di mana yang diserang adalah availability, ketersediaan. Jadi kalau kembali ke dasar-dasarnya keamanan itu kan ada CIA, confidentiality, integrity, availability. Confidentiality itu rahasia. Jadi kita udah pernah bahas pada saat melakukan scanning, kemudian kita melakukan sniping, itu confidentiality-nya. Integrity ketika kita melakukan misalnya yang kemarin kita lakukan itu Trojan, menggunakan Trojan. Kita masuk, kemudian kita merubah-rubah integritas atau keutuhan datanya. Sementara untuk availability, ketersediaan, nah ini diserang menggunakan DOS. Sehingga server yang seharusnya bisa melayani request dari para klien itu di-cut. Makanya sebetulnya DOS ini adalah serangan hacking yang bisa saya katakan teknik yang primitif. Kenapa? Jadi bisa mulai dari primitif sampai yang high tech sebetulnya. Teknik primitifnya, kita bisa melakukan serangan DOS hanya bermodalkan cabut kabel. Jadi kalau misalnya ada yang jalur koneksi, lagi internet, lagi koneksi, terkoneksi, tahu tuh kabelnya, gunting kabelnya udah selesai. Ada teknik DOS yang disengaja dan yang tidak disengaja. Contoh, beberapa kali pernah jaringan di kampus kita itu mengalami putus dan ternyata halnya sepele. Kita udah kena serangan DOS. Waduh, serangan DOS. Siapa nih melakukan serangan DOS? Wah, ternyata yang menyerahkan serangan DOS ini orang yang nggak ngerti tentang dunia keamanan apalagi komputer. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena jalur FO yang menghubungkan koneksi internet dari ISP-nya sampai ke servernya internet di kampus itu kepotong. Sama siapa? Sama tukang gali yang biasa di jalanan, yang suka gali-gali itu, pasang-pasang kabel kepotong.
ya wassalam. Nah ini udah termasuk DOS. Kenapa? Karena denial of service. Seharusnya bisa diakses menjadi tidak bisa diakses. Oke, itu mulai dari yang primitifnya. Ibaratnya yang tidak ngerti apapun bisa melakukan seperti itu. Sampai dengan yang high tech-nya, misalnya gimana caranya? Dia menggunakan wireless. Kemudian menggunakan sinyal gangguan, ditembakkan ke arah yang berlawanannya, sehingga yang harusnya dapat akses jaringannya itu dipotong sinyalnya. Kenapa? Karena sinyal pengganggu itu jauh lebih besar gelombangnya, sehingga dia tidak bisa menerima. Itu pun sudah DOS. Makanya DOS bisa dikatakan teknik serangan yang paling mendasar. Setiap orang bisa melakukannya, tidak perlu mengerti tentang ilmu komputer sekalipun, apalagi tentang keamanan. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini untuk menunjukkan contoh flood attack. Misal ini adalah server yang melakukan suatu serangan, dan ini server yang akan menerima serangan. Maksud bahwa denial of service, artinya server tidak bisa memberikan layanan, adalah ini penyerang memberikan ini tanda panah tebal ini asumsinya adalah bandwidth yang besar sekali. Request paket yang besar ke server. Apa yang terjadi? Karena saking besarnya, maka ini yang biru nih, ada panah biru ini sebetulnya biru. Ini panah biru. Ini maksudnya adalah ada dari jaringan-jaringan yang lain ingin akses ke server ini, ke web server ini. Tetapi karena server yang sedang diserang ini terlalu sibuk melayani permintaan dari si penyerang ini, maka dia tidak bisa akses. Yang lain itu tidak bisa akses. Kenapa? Karena server yang diserang ini terlalu sibuk melayani penyerang. Ini yang dimaksud dengan flooding. Nah, DOS attack kalau dulu itu bisa efektif. Kenapa? Karena dulu itu hanya bermodalkan command prompt, kita pakai ping, itu udah bisa membuat crash sebuah server misalnya. Dulu RAM, bandwidth, storage itu masih ukurannya kecil. Jadi kalau kita melakukan serangan terus-terusan, itu bisa langsung crash kapasitasnya kan. Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, Anda melakukan DOS attack ke sebuah server misalnya, jangan mimpi. Kenapa? Server sekarang itu udah khususnya kalau masih pakai ping tadi ping kemudian perintah memberikan maksimum bandwidth yang akan dikirimkan, pakai min L. Itu udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena rata-rata server itu RAM-nya sudah luar biasa, sudah beberapa gigabyte, puluhan gigabyte, storage-nya sudah bermain terabyte, bahkan di atasnya lagi. Bandwidth-nya nggak usah ditanya, sekarang sudah bermainnya 10 Gbps. Jadi kalau DOS untuk saat ini mungkin tidak terlalu efektif. Cuman sebagai seorang penjahat, dalam tanda kutip, itu tidak pernah menyerah dengan kondisi yang ada. Cara seperti itu satu orang nggak bisa. Gimana kalau kita keroyokan? Nah, ada istilahnya dari DOS, itu cara kerja keroyokan. Kalau tadi dikatakan bahwa DOS itu sendiri, mana di sini individual, serangan yang dilakukan secara individual sendiri, satu lawan satu lah. Kalau DOS sendirian lawan sendirian. Nah, ada istilah lainnya ketika kita melakukan serangan DOS bersama-sama, barengan, yang disebut dengan distributed denial of service. Nah, DDoS, singkatannya ini, pada dasarnya serangan ini tidak jauh berbeda dengan DOS, hanya saja serangan ini dilakukan secara simultan dengan banyak klien.
Pada serangan ini logikanya, penyerang melakukan kompromisasi dengan mesin-mesin yang telah ditanam dengan malicious application, sehingga penyerang mampu melakukan serangan secara bersama-sama dari beberapa titik kepada satu target yang telah ditentukan. Dalam hal ini, mesin penyerang tidak harus mempunyai bandwidth yang tinggi untuk melakukan serangan DDoS, karena jumlah resource dari beberapa komputer penyerang mampu melebihi batas resource yang dimiliki oleh target ataupun korban. Oke, sebelum saya ke bawah, gampang gini. Contohnya saya ingin menyerang satu buah server XYZ misalnya. Ini server XYZ ternyata punya kapasitasnya yang luar biasa. Ya, cukup besar lah. Kalau saya sendirian dengan kemampuan bandwidth saya, komputer saya, resource saya, itu nggak mungkin deh. Yang ada saya yang duluan ngehang duluan. Kemudian saya mengajak kalian, ayo teman-teman, rekan-rekan semua, mari kita serang server XYZ. Kalau saya ungkapkan demikian, mungkin ya di antara yang saya ajak akan mengatakan, ngapain, apa keuntungan untuk saya, nggak mau, saya takut, tidak, segala macam alasan. Tetapi apabila saya memasukkan malicious application atau malware, dalam hal ini misalnya Trojan, ke dalamnya, oke, jadi saya sebar dulu Trojan dan sejenisnya, malware. Kemudian yang sudah terkena, itu yang dinamakan dengan zombie, komputer zombie, sudah terkompromis, maka dia menjadi budak saya, menjadi zombie saya. Terus apa yang akan dilakukannya? Maka saya akan melakukan perintah untuk komputer-komputer, sistem-sistem yang sudah menjadi zombie tersebut, lakukan serangan ke XYZ. Maka sudah terjadi proses denial of service terhadap server XYZ. Kenapa? Karena server XYZ diserang bukan cuma satu orang, oleh saya sendiri, tetapi oleh banyak. Oke, itulah yang disebut dengan DDoS. Nah, yang berikut ini merupakan korban-korban dari DDoS. Pertama, service provider, ISP misalnya. Pencari layanan yang sah, misalnya search engine misalnya. Dan korban dari DDoS juga termasuk zombie system. Apa itu zombie system? Komputer yang dijadikan agen penyerangan yang cerita saya tadi. Tujuan utama dari DOS itu sebetulnya bukan melakukan pencurian informasi, melainkan membuat layanan tidak tersedia. DOS dapat dilakukan di port mana saja yang terbuka. Itulah kenapa selalu saya ingatkan, jangan pernah memberikan kesempatan sekecil apapun security hole dalam jaringan, itu jangan diberikan. Kenapa? Karena seorang hacker itu bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang yang ada. Ya, contohnya seperti ini. DOS bisa dilakukan di port mana saja yang terbuka. Motivasi melakukan serangan DOS akan berbeda-beda, mulai dari pembuktian betapa rentannya suatu keamanan dengan hanya menggunakan aplikasi sederhana dapat diserang, hingga permasalahan politik. Contoh, DOS awalnya hanya sebagai proof of concept. Proof of concept apa? Bahwa kalau ngomongin tentang keamanan, sebelum saya bicara yang macam-macam nih, Anda mengatakan sistem Anda aman, ya, saya tes yang paling utamanya apa? Saya cabut kabel, saya gunting kabel, Anda udah putus. Enggak, saya pakai ada wireless, ada inian wireless. Saya pakai alat gangguan gelombang, saya nyalakan gangguan gelombang, putus. Ini proof of concept bahwa rentan sebetulnya keamanan. Sebelum bicara yang lain, sebelum bicara melakukan, saya crack password Anda, saya soceng, saya segala macam, belum. Baru untuk membuktikan bahwa betapa keamanan itu, untuk menguji kerentanannya bisa dengan DOS terlebih dahulu. Hingga permasalahan politik. Ini kalau masalah politik biasanya yang antara kubu satu dengan kubu yang lainnya. Bagaimana caranya kubu yang satu biar tenggelam informasinya, nggak tersebar luas, diserang. Servernya di DOS tag, jadi tidak bisa available. Bahkan dari sisi e-commerce misalnya, e-commerce saya kayaknya kurang
muncul kan, dia terus oke kalau gitu saya serang server dia. Diserangnya bukan diacak-acak, tapi dibuat agar dia tidak bisa diakses, sehingga yang mau belanja ke server tersebut, ke e-commerce dia tidak akan pernah bisa. Jadi nanti begitu akses ya, misalnya tokopedia.com kok muter-muter, atau server not found atau not available server segala macamnya. Kenapa? Karena servernya sedang diserang oleh DOS. Sementara saya punya e-commerce lainnya, tokosaya.com, ini nggak masalah, bisa diakses terus, truk langsung muncul seperti itu. Oke, nah ini sebetulnya motivasi yang bisa dilakukan untuk DOS. Ini ada beberapa kasus yang terjadi dalam masalah keamanan khususnya melibatkan serangan DOS. Itu mulai dari tahun 20 tahun yang lalu, ini tahun 2000 DOS sudah ada sejak awal. Pada eBay, eTrade, Yahoo Januari 2001 juga pernah. Microsoft ininya di disable sehingga tidak bisa memberikan akses, atau klien-klien tidak bisa akses. September 2001, nah ini yang cukup terkenal saat itu, web server Houston menyebabkan informasi cuaca dan penyedotan tidak tersedia. Sebenarnya nggak terlalu ya, DOS attack kalau dari sisi teknisnya itu kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu berdampak ya, cuma nggak bisa diakses, apa sih masalahnya. Tetapi bisa menimbulkan efek domino. Contoh, ini apa yang sudah dilakukan oleh remaja ini. Dia melakukan DOS attack terhadap web server Houston sehingga informasi cuaca yang seharusnya bisa dilihat oleh siapa saja, siapa yang membutuhkan informasi cuaca, misalnya penerbangan kapal yang akan berlabuh, yang akan terbang, nggak bisa mengakses. Maka saat itu kapal-kapal pada pelabuhan tersebut ke-8 di dunia tidak dapat berlabuh. Dampak lainnya apa? Gimana kalau kapal-kapal tersebut, kontainer-kontainer yang membawa barang-barang kebutuhan pokok akan, ya kalau di Indonesia penimbunan kan seperti itu, akan berdampak efek domino. Nah, salah satu kelemahan dalam serangan DOS adalah identitas penyerang mudah untuk diketahui dan dilacak. Terdapat kesempatan untuk melakukan balasan kepada penyerang. Untuk menutupi jejak serangan DOS dapat juga dilakukan dengan DDoS atau menggunakan teknik hacking lainnya, yaitu spoofing. Spoofing itu kita melakukan nah, satu lagi dari dampak dari DOS. Makanya DOS walaupun kecil tapi luar biasa nih efeknya. DOS bisa membuat orang menderita, make other people miserable. Maksudnya apa? Dengan teknik spoofing, IP address penyerang dapat disembunyikan dan dialihkan ke IP address sistem lain. Paham tidak? Oke, contohnya seperti ini. Ini teknik spoofing dengan DOS. Jadi sebelum melakukan DOS, kita juga melakukan teknik spoofing. Contohnya, server yang kanan bawah ini melakukan serangan kepada server web server di sebelah kiri bawah. Tetapi agar tidak diketahui, ini kan targetnya biar dia server yang diserang ini kan kena DOS, tetapi biar tidak ketahuan siapa yang nyerang, oke, maka dialihkan ke server kanan atas atau jaringan kanan atas. Sehingga begitu dilacak oleh web server yang menjadi korban ini, ternyata penyerangnya adalah ini. Padahal jaringan kanan atas ini tidak pernah tahu menahu. Dia hanya meminta, ini yang biru, meminta request paketan biasa. Tapi kenapa dapat jawabannya terus-terusan, dan ketika di trace kok dia yang menjadi tersangkanya. Kurang lebih seperti itulah. Artinya server yang penyerang ini menggunakan teknik spoofing, mengganti IP dan sejenisnya, MAC address bisa juga, itu dengan IP dan MAC address dari jaringan ISP ini nih sebenarnya. Oke, sehingga si penyerang nggak ketahuan seperti itu. Ya kan, bikin orang menderita kan seperti itu, miserable.
Oke, bagaimana melakukan countermeasure terhadap denial of service? Jadi sebetulnya serangan DOS dan DDoS ini tidak bisa di counter atau tidak bisa dilawan hanya dengan satu teknik saja, melainkan harus menggunakan pertahanan berlapis yang melibatkan perlawanan, deteksi, dan respon. Salah satu pun dari pendekatan akan efektif 100% pastinya, karena selalu saya katakan tidak ada keamanan yang bisa menjamin 100%. Tapi dengan menggunakan secara bersama-sama minimal dapat meminimalisir dampak yang terjadi. Cara-cara berikut ini menguraikan beberapa teknik penanggulangan yang dapat membantu mengurangi dampak buruk serangan DOS. Contoh, blok ICMP dan UDP, nggak butuh di blok aja, silakan. Disable IP broadcast. IP broadcast yang biasanya pada saat aktif berkomunikasi itu akan selalu menyebar. Ini kalau bisa di disable. Update autentikasi root. Nah, agar tidak terjadi, nah ini teknik spoofing. Jadi bisa ketahuan autentikasi, oh ini MAC address IP ini punya si ini, nggak bisa dirubah sama yang lainnya. Dan gunakan anti DOS solution. Baik, untuk materi dari saya cukup singkat. Sebetulnya saya juga punya materinya, saya ambil dari sini, denial of service. Ini banyak bicara tentang teori-teorinya, oke, tujuan-tujuannya, bahkan ada real world scenario yang terjadi serangan DOS attack-nya sudah ada, hacking tools yang bisa digunakan, ping of death, SS ping, LAN, CP hog, CP apalagi nih, WinNuke, Jolt2, Bubonic, Targa, ini banyak sekali sebetulnya. Dan bagaimana cara kerja DDoS. Oke, ini juga ada di sini, ada toolsnya pakai Trino, SAF, Triple Network. Oke, ini ada, bahkan ini juga ada modul-modulnya. Ya, saya kumpulkan modulnya. What is the attack? Ya, bahasa Inggrisnya. Bahkan sampai ada juga yang bagian ininya tentang pengenalan denial of service attack. Oke, dan target siapa aja, tipe-tipe penyerangannya, bahkan sampai ada juga prakteknya dan cara untuk melakukan countermeasure terhadap serangan dari SYN flood. Baik, sampai di sini dulu untuk video saya kali ini bicara tentang DOS attack. Silakan untuk prakteknya bisa mengikuti video selanjutnya, video yang lainnya yang bicara tentang DOS attack. Tools yang akan digunakan, kita bisa menggunakan hacking 3, kita juga bisa menggunakan Loik. Sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.